Masih menjadi pertanyaan pemirsa, apakah popularitas ini menjadi faktor atau justru bahkan bukan satu-satunya faktor untuk bisa memenangkan di dalam Pilkada 2024 pada tahun ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ini sudah hadir tentunya secara virtual maupun secara di studio. Saya akan sapa untuk pesohor atau calon bupati dari Indramayu, ini peraih suara terbanyak versi hitung cepat, Bapak Luki Hakim atau Mas Luki Hakim. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam. Oke, dan juga bergabung analis politik Prof. Burhanuddin. Prof. Burhan, apa kabar? Baik, Kak Gita. Oke, dan sudah ada di studio pengamat komunikasi UI, Pak Ari Junaidi. Pak Ari, selamat malam. Oke, saya ke Pak Luki atau Mas Luki terlebih dahulu. Ini yang versi hitung cepat diklaim gitu ya, berhasil memenangkan pilkada khususnya pemilihan bupati di Indramayu. Mungkin bisa diceritakan, Mas. Kita tahu bahwa Mas Luki Hakim ini tentunya berdasarkan sudah tentunya perjuangan ya, ataupun sudah banyak sekali strategi yang dilakukan. Tapi sebelum ke Mas Luki, saya ke Prof. Burhanuddin terlebih dahulu. Prof, ini Pilkada 2024 cukup menarik karena banyak tentunya para pesohor ataupun artis yang ikut berkontestasi di dalam Pilkada. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, sekali lagi apa yang kita saksikan dalam Pilkada serentak sekarang itu mengulang lagu lama di mana pesohor atau selebritis itu coba ditarik oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi elektoral. Dan asumsi bahwa pesohor punya popularitas tinggi itu asumsi yang menurut saya perlu dicek ya. Misalnya kalau kita lihat Rano Karno, betul Rano Karno 98% warga Jakarta mengenal beliau. Tetapi kalau kita lihat nama-nama selebritis yang lain, misalnya Ronald dalam studi saya, survei saya di Jawa Barat, itu yang mengenal baru kurang lebih 50% dari warga Jawa Barat. Termasuk Gitalis itu 45% warga Jawa Barat yang mengenal. Artinya ada variasi antar selebritis dilihat dari sisi dikenalan. Jadi tidak serta-merta selebritis itu popularitasnya tinggi, tergantung selebritisnya siapa dan maju di wilayah mana. Nah ini penting karena kalau kita lihat Rano, kebetulan Rano kan punya investasi sosial lama ya di Jakarta, terutama sebagai pemain sidul ya, atau misalnya Luki Hakim itu juga punya investasi lama kan di Indramayu. Jadi lagi-lagi tidak serta-merta popularitas tinggi itu dimiliki artis, tergantung artisnya siapa dan maju di wilayah mana. Nah yang keduanya kita popularitas saja tidak cukup. Jadi dalam konteks pemilihan secara langsung, popularitas memang syarat yang menentukan, necessary condition, but not sufficient. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan popularitas saja. Ini penting karena orang memilih memang harus mengenal. Orang kan nggak mungkin dipilih kalau nggak kenal. Tetapi kalau misalnya aspek kedikenalannya itu tidak positif, notorious gitu ya, atau famous infamous, itu biasanya justru malah menjadi bumerang. Karena popularitas yang tinggi malah memancing afeksi yang negatif. Makanya tingkat kedisukaan jadi variabel kedua yang menentukan selain popularitas. Jadi ini krusial nih karena kalau misalnya afeksinya negatif, berat buat artis untuk terpilih. Nah pertanyaannya apa yang menentukan sentimen positif atau negatif? Banyak. Nah salah satunya adalah personal quality, kualitas personal dari artis tadi, selebritis tadi seperti apa. Nah contoh ini saya kasih contoh Luki atau Farhan. Ini kan bukan pemain baru ya. Mereka sudah lama kan mencoba untuk investasi secara sosial, secara elektoral. Misalnya Farhan maju dulu sebagai anggota legislatif ya. Kemudian lama berkiprah di Bandung. Jadi kalau kemudian dia sukses, ya menurut saya wajar. Karena memang sudah lama tidak ujuk-ujuk ya, maju dalam kontestasi elektoral. Jadi ini variabel-variabel yang banyak, yang sayangnya tidak semua selebritis punya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memakai perspektif atau bermodalkan popularitas saja untuk bisa mencapai kemenangan.
Oke. Gitu Agita. Oke, Prof. Tidak bisa hanya berlandaskan popularitas saja untuk bisa memenangkan pilkada. Saya kembali lagi ke Mas Luki Hakim. Sudah bergabung bersama kami, Mas Luki? Ya. Ya, terima Oke. kasih. Iya, Sudah. Mas, ketika akhirnya secara hitung cepat ya, ini berhasil memenangkan pilkada di Indramayu, apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan dari Mas Luki dan juga pasangan begitu ya? Mengingat apalagi lawannya adalah petahana, kemudian juga tidak bisa dipungkiri, kadang kalau misalnya pesohor atau artis dipandang sebelah mata, strateginya tapi seperti apa? Betul yang dikatakan oleh Bapak Profesor tadi. Popularitas itu saya anggap sebagai penghematan dari sisi spanduk dan baliho saja, supaya orang pasang baliho dan spanduk supaya terkenal. Selebritis itu condong sudah terkenal, relatif sudah terkenal. Tapi selebihnya ada faktor kesukaan dan faktor keterpilihan. Alhamdulillah saya sudah cukup dikenal, tapi tidak cukup itu saja. Memang kita harus membuat orang lain, khususnya masyarakat, berkenan menyukai kita dengan afirmasi positif. Setelah itu kalau sudah suka, satu step lagi, mau tidak kira-kira memilih dengan menawarkan program-program ataupun hal-hal yang dirasa menguntungkan bagi masyarakat. Jadi setelah saya dikenal, betul saya sudah dari tahun 2011 sebenarnya pernah ikut pilkada dari Kota Bekasi waktu itu sebagai calon wakil wali kota, lalu pernah jadi anggota DPR RI, pernah kalah juga DPR RI dan kemarin jadi wakil bupati. Jadi ada investasi politik yang saya lakukan khususnya di Indramayu, dan itu pun tidak berhenti di situ. Saya terus mendatangi masyarakat dan bukan memperkenalkan diri lagi karena sudah terkenal, tapi memberikan begini, kalau saya nanti jadi bupati yang akan saya lakukan adalah A, B, dan C. Dan itu pun kadang-kadang ada masyarakat yang memberikan masukan dan kami terima. Terutama biasanya kalau di daerah saya melihat barang yang mewah itu adalah mendengar masyarakat, karena banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak mau mendengar, maunya hanya bicara, turun ke masyarakat berbicara bla 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 bla, sementara rakyatnya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Kemarin ini saya sekitar 100 hari ya, kurang lebih 3 bulan mendatangi ratusan titik, satu hari sampai 20 titik, satu hari itu 20 titik, itu padat sekali. Saya datang 10 menit 15 menit mendengar masyarakat. Jadi itu strateginya adalah bersilaturahmi, mendengar masyarakat dan membuat meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah yang masyarakat keluhkan, yang masyarakat sampaikan kami tampung dan akan kami terjemahkan dalam bahasa teknis pelayanan nanti setelah terpilih. Oke, baik. Salah strategi yang kemudian diungkapkan oleh Mas Luki yang hingga saat ini secara versi quick count ataupun hitung cepat ini akhirnya berhasil membuahkan hasil dan juga mendulang kemenangan dalam pilkada Indramayu. Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan hadirkan bagaimana pesohor yang kurang beruntung harus menelan pil kekalahan, Vicky Prasetyo, yaitu calon Bupati Pemalang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.